Oke, ya halo semuanya. Kita lanjut ke paper reading grup yang ketiga, jadwal yang ketiga, yaitu topiknya Out of Distribution Detection for Monocular Depth Estimation. Paper ini dipresentasikan sebagai poster di ICCV 2023. Kebetulan topiknya itu erat kaitannya sama topik penelitian waktu aku S3, yaitu depth estimation, dan aku melihat paper ini cukup menarik, di mana sedikit paper yang mengulik mengenai out of distribution detection untuk depth estimation sebetulnya. Selain itu bisa dibilang papernya cukup mudah dimengerti untuk eh, sekelas ICCV. Jadi mungkin dengan membahas paper ini kita bisa lebih membuka eh, membuka peluang apabila kita emang interest buat submit paper ke international conference yang top. Jadi ini paper dari Jerman, autornya seperti yang ada di slide. Jadi sebelum kita mulai, aku akan bahas mengenai depth estimation atau depth sensing terlebih dahulu. Jadi banyak aplikasi di real world itu membutuhkan depth. Depth itu artiannya jarak dari kamera ke objek. Dan aplikasi-aplikasinya banyak. Salah satunya robotik. NASA kirim robot ke Mars itu pasti ada depth sensornya buat tahu jarak dari robot ke eh, apa land yang ada. Lalu Google juga autonomous driving udah pasti pakai depth. Biometric Apple, karena Apple kan 3D verification ya, dia itu pasti ada kamera depth-nya untuk ngecek apakah ini betul orang asli atau enggak. Ada drone, gaming, uh, Kinect atau Xbox itu kemungkinan udah pasti pakai depth. Sama yang baru-baru seperti Apple Vision Pro, Facebook Oculus itu pasti ada sensor depth-nya untuk augmented reality. Dan depth itu pada akhirnya ada eh, dua cara. Yang pertama itu kita sebutnya menggunakan active sensor, di mana active sensor ada beberapa metode seperti structure light atau time of flight yang dipakai di Kinect, Microsoft Kinect. Ada juga LiDAR. Ini sensor untuk lebih akurat mendeteksi depth. Lalu ada cara yang kedua, passive sensor, di mana sebetulnya sensornya itu capture aslinya tuh bukan capture informasi mengenai depth, tapi capture gambar atau color pixel. Nah, dari color dari pixel tersebut kita coba ekstrak depth information-nya. Itu yang biasanya kita sebut dengan passive sensor. Dan kalau yang aktif depth sensor itu biasanya eh, biasanya menggunakan eh, kamera-kamera yang bukan RGB, dan biasanya ada dua kamera. Jadi bukan kamera, mungkin dua sensor, satu buat emit information, satu buat receive information. Jadi berdasarkan informasi yang dipancarkan dan informasi yang diterima, itu kita bisa tahu depth information-nya. Contoh misalkan kalau kita pakai time of flight sensor, itu kita memancarkan sebuah gelombang ke objek, di mana kita akan ngitung banyak eh, kita ngitung waktu yang dibutuhkan untuk gelombang tersebut pergi nyampe objek terus dipantulkan lagi sampai ke receivernya itu berapa lama. Dan objek yang punya beda depth information itu biasanya akan eh, mempunyai waktu yang berbeda ketika dipancarkan sampai balik. Kira-kira seperti itu kalau active depth sensing. Kalau yang structure light, contohnya seperti ini, dia bakal ada mancarin eh, cahaya anggapannya. Nah, intensitas dari cahaya yang dipancarkan itu yang erat kaitannya sama depth information-nya juga. Semakin dekat pasti cahayanya lebih terang, semakin jauh cahayanya makin gelap, lebih ke arah situ. Dan
cahayanya itu juga udah punya strukturnya sendiri gitu. Namun kalau active depth sensor itu nggak cocok di berbagai macam semua nggak cocok di berbagai macam environment, tergantung kita mau pakainya buat apa. Dan terkadang selain mahal, butuh proses calibration yang cukup sangat akurat gitu untuk betul-betul mengetahui apakah ini depth-nya itu sesuai dengan objeknya. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu banyak yang menggunakan passive sensor atau standar kamera yang biasanya lebih murah, cocok untuk dipakai di indoor atau outdoor environment. Nah, proses kita dapat informasi depth itu bisa berbagai macam cara. Yang sekarang itu ada monocular, jadi dari single image kita bisa tahu depth information-nya. Stereo, jadi dia melihat perbedaan antara, dan juga multi. Oke. Ininya. Oh, sorry. Kayaknya mati ya tadi barusan. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ya kalau stereo itu kita betul-betul melihat objek itu posisinya berbeda seberapa jauh di kamera sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu ada juga multi view stereo dan itu memakai lebih dari 2 kamera. Jadi biasanya depth yang dipakai yang didapatkan dari multi view stereo ini lebih akurat. Nah, problem kalau kita pakai single kamera itu seperti ini. Jadi anggap ada posisi objek di P dan posisi objek di Q. Karena optical center kita itu satu garis lurus, ketika melihat P sama Q itu akan menjadi eh, satu objek. Jadi kita nggak bisa membedakan eh, depth di Q sama depth di P itu kita nggak bisa bedain karena posisi jatuhnya di gambar itu sama jadinya. Oleh karena itu, biasanya kalau kita pakai stereo kamera, kita pakai informasi di kamera satunya lagi untuk mengetahui perbedaan antara Q dan P-nya itu gitu. Bisa dilihat di sebelah kiri P itu sama dengan Q, tapi di sebelah kanan P sama Q-nya itu mempunyai dua eh, lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, kita bisa menghitung informasi depth ini dengan menggunakan dua kamera seperti ini, di mana kita bisa kayak membentuk segitiga lah posisi triangulation biar tahu depth-nya itu yang mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Jadi ya depth biasanya secara umum itu sebelum deep learning itu mulai berkembang, depth itu biasanya menggunakan minimal 2 kamera dan menghitung displacement, perbedaan posisi dari sebuah objek di kamera sebelah kiri dan kamera sebelah kanan. Dan ketika deep learning sudah mulai hype, depth estimation pun juga mulai adopt teknologi ini dan biasanya uh, cara adaptnya adalah gambar-gambar itu kita gunakan feature extractor untuk encode gambar-gambar menjadi sebuah uh, informasi di feature space. Lalu dari informasi itu kita decode lagi untuk menjadi sebuah depth. Anggapannya seperti itu untuk uh, stereo atau depth estimation menggunakan uh, image. Nah, kalau kita cuma menggunakan satu kamera aja, satu gambar aja, tentunya banyak limitasinya.
di mana kita nggak bisa melakukan triangulation. Jadi biasanya akurasinya nggak akan terlalu bagus. Lalu biasanya monocular depth estimation itu nggak bertujuan untuk mendapatkan informasi depth yang akurat, tapi dia bertujuan untuk mendapatkan informasi depth yang dalam arti mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Yang penting seperti itu aja. Karena apa? Dia mendapatkan depth tersebut, informasi depth tersebut berdasarkan konteks atau geometri reasoningnya aja. Konteks dari, oh kalau misalkan contoh di gambar ini jalannya itu agak jauh, berarti agak-agak merucut ke tengah gitu misalkan. Berarti jalan-jalan yang dekat daerah situ ya lebih lebih jauh depth-nya. Terus misalkan ada 2 mobil, satu mobilnya kecil, satu mobilnya besar. Berarti yang mobilnya besar, depth-nya itu pasti lebih dekat dibandingkan yang mobilnya kecil. Nah, monocular depth estimation itu mendapatkan informasi tersebut dari reasoning-reasoning seperti itu, gitu. Tentunya ini sama dengan konsep deep learning yang menganalisa sesuatu berdasarkan konteks. Semakin banyak kita menggunakan datanya, berarti kan model tersebut mempunyai konteks yang lebih bervariasi. Nah, tentu oleh karena itu monocular depth estimation ini cukup berkembang ketika deep learning itu juga mulai sukses di metode-metode lainnya. Tentu saja kita bisa memahami kalau monocular depth estimation itu sangat ilpus. Kenapa? Ya, karena nggak ada triangulation yang tadi gitu. Kita bisa anggapannya punya optical illusion yang harusnya jauh terlihat dekat, yang terlihat besar, yang harusnya besar terlihat kecil, tergantung dari sudut pandang kita, viewpoint kita waktu melihat gambar tersebut. Dan problem yang pengen di-solve di paper ini sebetulnya adalah ketika kita training sebuah monocular depth estimation, mendeteksi depth tersebut menggunakan dataset tertentu, biasanya dia hanya akan bagus di dataset tersebut. Contoh yang di bagian atas, itu kita sebutnya in distribution dataset training ya. Jadi error yang dihasilkan di gambar yang di atas depth-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan yang di bawah, di mana di bawah itu kita melakukan testing di out distribution dataset yang nggak dipakai waktu training. Jadi waktu em, waktu melakukan inference atau waktu ngetes itu hasilnya bisa jadi errornya besar. Kenapa? Konteks-konteks yang dipakai itu sebetulnya konteks-konteks yang ada di in distribution training. Sedangkan ketika kita apply ke out of distribution dataset, hasilnya most likely akan punya error yang cukup besar. Oleh karena itu di paper ini goalnya adalah paling enggak. Goalnya bukan untuk improve performance dari monocular depth estimation, tapi goalnya paling enggak, kalau misalkan ada out of distribution dataset, kita bisa aware terlebih dahulu. Kita bisa detect terlebih dahulu. Paling enggak itu aja goalnya di paper ini. Enggak lebih gitu. Dan kalau kita bahas mengenai out of distribution detection, itu kira-kira problemnya seperti ini. Ketika kita punya input space X, lalu kita training dengan label Y sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1 di in distribution data atau closed world. Lalu ketika kita tes di open world, ternyata banyak nih data-data yang di luar dari data yang digunakan buat training. Contohnya yang warna-warna coklat ini itu kan di luar dari distribution yang dipakai buat training. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui data ini di luar dari data yang kita gunakan buat training? Kenapa? Kenapa kita harus melakukan begitu? Setidaknya kita bisa deteksi lah kalau misalkan atau mencegah lah kalau
performance di out of distribution data ini most likely kemungkinan nggak akan bagus, anggapannya seperti itu. Kita nggak bisa justifikasi performance kita akan bagus di data-data yang out of distribution ini. Ya, contoh simpelnya, kalau misalkan kita melakukan image classification di dataset CIFAR 10 in distribution datanya, kita nggak bisa pakai model tersebut untuk ngeklasifikasi angka seperti yang di SVHN ini. Kita harus kayak training ulang lagi untuk di data-data seperti ini. Nah, tujuannya itu untuk out of distribution ini. Dan tentunya ini sangat useful ya, karena banyak sekali kalau metode AI di production pun kita wajib untuk bisa tahu, oh data yang kita terima itu di luar dari apa yang kita gunakan buat training. Nah, ini contohnya CIFAR 10 distribusinya seperti itu, Gaussian ke atas, tapi di internet itu campuran dari berbagai macam Gaussian, anggapannya seperti itu. Dan kenapa challenge dari out of distribution itu sendiri adalah ya karena kita nggak dapat informasi waktu informasi mengenai out of distribution data itu ketika waktu kita training gitu. Dan most likely bisa juga dimension yang dari out of distribution data itu berbeda sama dimension yang kita pakai buat training. For example, kita merasa feature 2 dimensi aja cukup untuk nge-classify data di training, tapi ketika kita mau tes, ternyata kita harus tambah feature yang lain, yang dimensinya, jadi membuat dimensinya berbeda dengan dimensi yang kita gunakan buat training. Lalu, ya, neural network most likely dia akan fokusnya ke in distribution data aja gitu. Contohnya seperti ini, kalau kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia boundary di luar itu jadi lebih bisa dibilang overconfident lah di bagian yang warna merah itu. Padahal siapa tahu ada di sebelah kanannya kelas 2 itu ada out of distribution data aja yang bikin dia salah prediksi juga gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, di paper ini out of distribution detection for monocular depth estimation, dia berusaha gimana caranya pakai, kalau kita udah punya depth estimation, monocular depth estimation yang udah ada, kita nggak otak-atik itu, kita ada modelnya tapi kita nggak otak-atik, nggak training ulang lagi, gimana caranya biar kita bisa dengan mudah mendeteksi data-data yang out of distribution. Secara general, monocular depth estimation tuh caranya seperti ini. Ketika kita ada input image, oh ini harusnya bukan depth encoder ya, tapi image encoder. Ada input image X, kita encode image tersebut menjadi Z, lalu Z ini akan didecode kembali menggunakan depth decoder menjadi depth information. Overall pipeline monocular depth estimation itu seperti ini. Mau pakai CNN, mau pakai transformer, overall pipeline-nya seperti ini. Nah, ini out of distribution detection framework-nya. Ini bukan depth encoder, tapi harusnya lebih cocok kita sebutnya image encoder, di mana goal dari out of distribution detection ini adalah ketika kita sudah punya image encoder dan dia depth decoder yang sudah ditrain sebelumnya menggunakan distribution data, kita nggak akan otak-atik itu. Yang kita otak-atik adalah kita tambahkan satu image decoder di sini. Jadi depth image encoder dan depth decodernya itu kita freeze. Lalu kita tambahkan satu network di sini, image decoder, di mana goalnya adalah si
in distribution data ini akan dipakai untuk melakukan training network si training modul image decoder ini, sehingga hasil yang didapatkan dari image decoder ini merupakan gambar yang sama dengan inputnya, yaitu si gambar ID ini. Nah, assumption-nya ketika kita melakukan image decoder di in distribution training, lalu kita masukkan data dari out of distribution data, assumption-nya adalah hasil yang di-generate oleh image decoder itu akan mempunyai error yang cukup besar. Jadi errornya itu bukan dari depth information-nya, tapi errornya dari bagaimana si image decoder ini dapat merekonstruk gambar yang sama dengan inputnya. Kalau misalkan in distribution training, most likely itu akan sama, mirip, errornya kecil. Tapi kalau misalkan out of distribution data, most likely akan ada error yang cukup besar di situ. Dan itu error tersebut yang digunakan untuk detect apakah gambar yang input ini sebagai gambar in distribution atau out distribution. Dan desainnya itu seperti ini, di mana kalau yang sebelumnya depth decoder itu outputnya W kali H kali 1, ya kita tinggal ubah aja W kali H kali 3. Outputnya itu 3 channel RGB. Goalnya seperti itu. Lalu yang dilakukan adalah kita nggak pakai depth decodernya untuk training karena itu kan udah jadi, tapi depth encoder atau lebih cocok sebenarnya image encodernya itu kita fixkan. Lalu kita train hanya image decodernya, di mana kita menggunakan reconstruction error aja, L2 loss, untuk ngebandingin input sama output hasil rekonstruksinya itu semirip mungkin dengan menggunakan hanya in distribution data. As simple as that. Lalu berdasarkan skor yang kita terima, berdasarkan kemiripan antara output reconstruction dari image dengan inputnya, itu kita bisa menghitung out of distribution score-nya. Anggapannya seperti itu. Jadi di sini rata-rata dari anggapannya error maps ini kita hitung rata-rata errornya berapa. Apabila lebih kecil dari threshold, maka dia in distribution. Tapi kalau misalkan lebih besar dari threshold, rata-rata errornya, maka dia out of distribution. As simple as that. Dan threshold yang digunakan di paper ini berbeda-beda untuk setiap skenario. Berbeda-beda setiap out of distribution data. Bisa dibilang seperti itu. Dan skenario-nya ada 2 di sini. Yang pertama mereka menggunakan NYU DEPS V2 out distribution plus 365, di mana NYU DEPS ini itu lebih kebanyakan indoor. Dia nge-capture gambarnya itu menggunakan Kinect Depth Information untuk sebagai ground truth. Seperti itu indoor, out distribution-nya ada indoor sama outdoor. Lalu skenario 2-nya menggunakan Kitty Information. Kitty itu dataset depth estimation untuk autonomous car. Jadi gambarnya biasanya kebanyakan jalanan, ada mobil-mobil. Lalu out distribution-nya ada place, ada India driving, ada virtual Kitty yang sintetik, anggapannya seperti itu. Lalu untuk eksperimen setup-nya itu sebagai image encoder itu ada monodepth 2, itu basisnya CNN, ada monofit basisnya transformer. Dan untuk evaluation metric yang digunakan ada AUROC, RPS, PRE, sama FPR 95. Benchmark metode yang digunakan ada log, drop, sama bcap. Kalau log itu lebih ke waktu training dia nambahin ground truth, nggak cuman
nggak cuman apa namanya depth reconstruction error, tapi juga depth variance reconstruction error. Kalau drop itu dia ngelihat varian dari kita tambahin drop out layer di beberapa bagian, lalu eh, kita ngelihat variance dari uh, drop out, variance dari hasilnya itu, errornya seberapa banyak, variance dari depth yang dihasilkan itu seberapa banyak, sama ada bias cap. Nah, secara experimental results itu ada dua, ini aku tampilkan di sini. Satu basisnya CNN, satu basisnya transformer. Ya, kalau yang basisnya CNN bisa dilihat di sini, eh, dia itu ada log itu lebih bagus hasilnya daripada yang dipropose out of distribution yang dipropose, tapi dan hasilnya mirip-mirip sebetulnya antara si log sama si hours untuk di CNN base. Tapi kalau untuk yang di um, transformer base itu kelihatan banget si propose method ini, out of distribution detection propose-nya ini lebih bagus. Dan kalau dibandingkan dua-duanya kita bisa bilang dengan menggunakan transformer base dan out of distribution detection yang diberikan itu performance-nya jauh lebih bagus dibandingkan semuanya gitu. Dan ini untuk skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua, sebetulnya lebih konsisten. CNN sama transformer base itu dua-duanya lebih konsisten untuk di skenario yang kedua. Jauh lebih bagus dari yang sebelum yang lainnya gitu. Baik di Places, baik di India atau Virtual Kitty. Dan ini bisa dikasih contoh error maps yang dihasilkan ketika kita ada RGB. Kalau misalkan kita menggunakan yang propose metodenya itu, kita bisa bedain nih antara yang in distribution di sebelah kiri Kitty dan out distribution yang di sebelah kanan yang V Kitty. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini kita juga ngetes nih depth accuracy-nya. Kalau misalkan yang MD itu yang monodepth, MV itu yang monofit. Jadi bisa dilihat di sini kalau kita trainingnya di Kitty, lalu tesnya di VKitty, itu errornya itu langsung meningkat, anggapannya seperti itu. Jadi di sini mereka klaim oleh karena itu penting sekali kalau kita bisa melakukan out of distribution detection untuk monocular depth estimation. Dan ini salah satu ablation study yang mereka lakukan, di mana mereka trainingnya itu apakah mau image decodernya sendiri, yaitu pakai yang depth, atau gabung nih trainingnya sama depth decoder. Oh, yang depth decoder itu without image harusnya itu ya itu image decodernya aja, lalu SIM itu yang bersama-sama sama si depth decoder. Jadi anggapannya kan kalau kita lihat di yang tadi sebelumnya ini ada depth decoder sama image decoder, depth decodernya di freeze. Oh, terus depth decodernya di freeze, yang ini image encoder ini juga di freeze nih. Nih image encodernya di freeze. Nah, itu mau di-fixkan atau training bareng, anggapannya seperti itu. Nah, ini kelihatan kalau yang misalkan kita di training bareng kan, si match decoder itu hasilnya kalau kita train bareng si match decoder itu hasil depth estimation-nya makin buruk gitu, bukan bagus. Oleh karena itu yang depth decoder-nya itu jangan diapa-apain, anggapannya seperti itu.
Lalu ini juga ada contoh perbandingan dari out of distribution detection-nya. Kalau yang tadi kan depth estimation accuracy. Nah, di sini walaupun untuk mono depth CNN base itu hasilnya lebih bagus kalau di training bersama, tapi eh, untuk yang transformer base hasilnya itu lebih bagus kalau di eh, trainingnya terpisah. Anggapannya seperti itu. Dan ini beberapa kualitatif resultnya terlihat kalau in distribution data error maps, error reconstruction errornya itu lebih sedikit error mapnya. Kalau out of distribution itu error-errornya lebih banyak. Jadi as simple as mereka mencari cara bagaimana melihat hmm, anggapannya mereka nambahin satu modul dengan eh, dengan in distribution training data yang mereka pakai untuk training depth estimationnya mereka tambahin satu modul training ulang untuk image decodernya aja dan mereka bawa modul tersebut untuk ngecek apakah data yang masuk itu sesuai dengan yang mereka udah pakai buat training. Kalau di luar yang mereka pakai buat training, ya mereka bisa kayak ada eh, flow lain lah untuk pengecekan gitu. Ini bagus untuk kalau kita punya aplikasi yang misalkan eh, kita betul-betul harus memastikan data yang masuk itu sesuai dengan data yang kita gunakan waktu kita training. Kalau jauh ya most likely hasilnya nggak akan reliable. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Siapa tahu ada pertanyaan? Hmm. Oh, thank you buat presentasinya. Kok gue mau nanya itu kalau misalnya auto distribusi, kira-kira kalau misalnya bikin model lebih generalized pakai out of distribusi method itu bisa nggak ya? Kalau misalnya instead of cuma deteksi ini, oh ini anomali ini jauh nih dari data set training kita, tapi kita lebih kita balik ya, gimana caranya kita pakai output ini buat improve modelnya itu kira-kira menurut lu possible nggak seperti itu? Ya itu Thank you. pertanyaan yang sama yang aku tanyakan ke autornya waktu kemarin ICCV. Hmm. Ah, well itu another research issue juga sih dan cukup interesting sebetulnya untuk explore itu ada beberapa grup yang emang lagi explore out of distribution detection. Outputnya itu error mapnya bisa dipakai untuk improve eh, improve depth estimation ya. Cuman untuk monocular depth estimation ini sebetulnya trikinya adalah kan eh, si monocular depth estimation kalau kita bergantung sama depth accuracy-nya itu eh, bisa dibilang nggak sesuai sama konteks ya. Karena konteksnya itu mereka bukan buat cari depth yang paling accurate sebetulnya menggunakan monocular depth estimation ini gitu. Jadi kalau kita mau mengkorelasikan si error map ini sama error depth-nya, itu Mm-mm. kalau kita mau kayak membuat mapping atau membuat projection dari error maps ini digunakan untuk improve error dari depth-nya, itu rasanya akan cukup sulit untuk itu. Untuk bisa ngebuat projectionnya tapi ya well itu masih ongoing research sih dan most likely ya beberapa tahun ke depan pasti akan ada satu paper yang berkaitan ini most likely tinggal gimana metodenya dan apakah metode tersebut cukup baik untuk justify kalau hasilnya itu betul-betul improve the method. Pilihannya antara kita mau ke arah situ atau memang cari monocular depth estimation yang generalize. Nah, pilihannya kan antara dua itu. Hmm. Ya, itu sih. Thank you. Ya, thank you.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tak ada, mari kita sudahi saja kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan pembicara yang berbeda. Thank you.